Selamat datang di era di mana energi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan prasyarat stabilitas nasional kita. Indonesia sedang berada di titik krusial antara mengejar ambisi industrialisasi dan komitmen menjaga bumi melalui net zero emission. Di tengah pencarian solusi bauran energi masa depan, satu topik selalu memicu perdebatan hangat, energi nuklir. Mari kita bedah secara ilmiah, apakah nuklir adalah kunci yang kita butuhkan, atau risiko yang terlalu besar untuk diambil? Indonesia saat ini berada dalam fase transisi demografi dan industrialisasi yang krusial. Secara empiris, terdapat korelasi positif antara pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, dengan peningkatan konsumsi listrik per kapita. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, ketahanan energi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan prasyarat stabilitas nasional. Secara struktural, sistem ketenagalistrikan kita masih mengalami ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil, khususnya batu bara yang menyumbang lebih dari 60% bauran energi nasional. Meskipun secara ekonomi dipandang efisien dalam jangka pendek, ketergantungan ini menciptakan eksternalitas negatif berupa emisi gas rumah kaca yang signifikan, mencapai ratusan juta ton CO2 per tahun. Salah satu tantangan teknis terbesar dalam sistem grid kita adalah kebutuhan akan daya baseload atau beban dasar. Industri manufaktur dan pusat data membutuhkan suplai daya yang kontinu dengan faktor kapasitas, capacity factor, yang tinggi. Sementara itu, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan menetapkan target Net Zero Emission (NZT) pada tahun 2060. Hal ini menciptakan sebuah trilema energi. Bagaimana kita bisa mencapai keamanan energi, energy security, dan keterjangkauan harga, energy equity, sembari menjaga keberlanjutan lingkungan, environmental sustainability, secara simultan, dengan target dekarbonisasi dan pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, Indonesia menghadapi celah pasokan, supply gap, yang masif. Untuk mengisi celah tersebut tanpa mengorbankan stabilitas jaringan, diperlukan sumber energi padat nutrisi yang memiliki densitas energi tinggi dan emisi karbon rendah. Disinilah peran energi nuklir mulai dikaji sebagai solusi strategis dalam bauran energi masa depan Indonesia. Dalam upaya dekarbonisasi, perdebatan seringkali mengerucut pada satu pertanyaan, mengapa kita tidak menggunakan energi terbarukan saja? Mengapa nuklir harus masuk dalam perhitungan? Jawabannya terletak pada parameter teknis, densitas energi dan intermitensi. Pertama, mari bicara soal efisiensi ruang atau densitas energi. Nuklir adalah sumber energi paling padat di planet ini. Sebagai gambaran, satu butir pelet bahan bakar uranium seukuran ujung jari mampu menghasilkan energi yang setara dengan 1 ton batu bara atau 17.000 kaki kubik gas alam. Untuk menghasilkan daya yang sama, pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan lahan ratusan kali lebih luas dibandingkan pembangkit nuklir. Kedua, tantangan intermitensi. Energi surya dan angin sangat bergantung pada kondisi cuaca dan waktu. Mereka bersifat intermittent, artinya produksi listriknya tidak selalu sinkron dengan waktu konsumsi puncak. Nuklir unggul sebagai sumber daya baseload. Nuklir mampu beroperasi pada faktor kapasitas di atas 90%, menyediakan aliran listrik konstan. Energi terbarukan sangat efektif untuk desentralisasi energi. Secara lingkungan, data menunjukkan bahwa nuklir dan angin memiliki angka emisi karbon seumur hidup terendah dibandingkan sumber daya lainnya. Namun, energi terbarukan seperti hidro dan geotermal memiliki keunggulan dalam hal penerimaan publik dan risiko yang lebih rendah. Biaya instalasi panel surya juga terus turun secara drastis. Karena secara seniwih, ini bukanlah kompetisi siapa yang menang, melainkan tentang komplementaritas. Energi terbarukan efektif untuk desentralisasi di kepulauan, sementara nuklir menjaga stabilitas industri besar. Ketakutan publik terhadap energi nuklir seringkali berakar pada memori kolektif akan insiden katastrofik masa lalu yang menciptakan bias kognitif dalam persepsi risiko. Namun, analisis risiko modern harus membedah nuklir ke dalam 3 dimensi fundamental: keselamatan operasional yang meminimalkan kegagalan mekanis, manajemen limbah radioaktif melalui stabilisasi geologis, dan pengawasan ketat terhadap proliferasi material nuklir. Reaktor kontemporer tidak lagi beroperasi pada paradigma teknologi yang sama dengan desain era Perang Dingin, melainkan pada standar keamanan yang jauh lebih ketat dan terukur. Data statistik global menunjukkan fakta yang seringkali dianggap kontraintuitif.
Nuklir adalah salah satu sumber energi paling aman di dunia jika diukur berdasarkan tingkat kematian per terawatt-hour (TWh) listrik yang dihasilkan. Dengan rata-rata mortalitas sebesar 0,03 per TWh, nuklir berada pada tingkat keamanan yang setara dengan energi angin dan surya, serta jauh lebih aman dibandingkan bahan bakar fosil yang menyebabkan jutaan kematian prematur akibat polusi udara partikulat. Risiko kecelakaan fatal pada industri nuklir secara empiris lebih kecil dibandingkan dengan risiko runtuhnya bendungan hidroelektrik atau kecelakaan kerja kronis di sektor pertambangan batu bara. Keamanan nuklir modern merevolusi paradigma risiko dengan mensinergikan struktur pertahanan berlapis, defense in-depth, dan sistem keselamatan pasif yang bekerja secara inheren. Melalui prinsip defense in-depth, reaktor dilindungi oleh serangkaian penghalang fisik yang kokoh, mulai dari matriks bahan bakar keramik hingga gedung penahan beton pratekan, yang dirancang untuk mengisolasi material radioaktif secara total. Kemajuan pada reaktor generasi 3 dan 4 memperkuat fondasi ini dengan mengadopsi mekanisme keselamatan pasif yang memanfaatkan hukum fisika fundamental, seperti sirkulasi konveksi alami dan gaya gravitasi, guna memastikan pendinginan teras reaktor tetap terjaga secara otomatis tanpa ketergantungan pada pompa listrik maupun intervensi manusia. Integrasi antara ketangguhan fisik dan kepastian hukum termodinamika ini secara drastis meminimalkan risiko kegagalan sistemik, sehingga secara statistik nuklir tetap menjadi salah satu sumber energi dengan tingkat mortalitas terendah dibandingkan dampak polusi udara dari energi fosil maupun risiko struktural pada bendungan hidroelektrik. Tantangan berikutnya adalah limbah radioaktif tingkat tinggi. Meski volumenya kecil, seluruh limbah nuklir selama 60 tahun bisa ditampung dalam satu lapangan sepak bola. Limbah ini tetap berbahaya selama ribuan tahun. Solusi saintifik saat ini adalah penyimpanan geologi dalam, Deep Geological Repository, yaitu mengisolasi limbah di formasi batuan stabil jauh di bawah tanah agar tetap aman dari biosfer. Khusus di Indonesia, risiko seismik menjadi parameter utama. Membangun PLTN di Ring of Fire menuntut standar teknik yang jauh lebih ketat. Oleh karena itu, pemilihan lokasi harus dilakukan di wilayah dengan aktivitas tektonik rendah, disertai desain infrastruktur yang mampu menahan percepatan tanah ekstrim. Pada akhirnya, risiko nuklir tidak pernah nol, sama seperti sumber energi lainnya. Pertanyaannya bukan lagi, apakah nuklir berbahaya, melainkan, apakah kita memiliki kapasitas teknologi, regulasi yang ketat, dan transparansi untuk mengelola risiko tersebut demi masa depan energi yang bersih. Pada akhirnya, perjalanan menuju transisi energi bukan tentang mencari satu sumber tunggal yang sempurna, melainkan membangun komplementaritas yang cerdas. Nuklir menawarkan densitas energi dan stabilitas baseload, sementara energi terbarukan memberikan fleksibilitas dan risiko rendah. Keamanan energi Indonesia di masa depan bergantung pada keberanian kita untuk mengelola teknologi secara transparan dan regulasi yang tanpa kompromi. Jadi, bagaimana menurut Anda?